apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Meski bahaya, kawanan bajing loncat di jalan lintas Sumatera terus beraksi curi muatan saat truk berjalan. Seorang pria di Kota Palembang justru menjadi korban penipuan toko online penjual jersey. Fenomena hujan es disertai angin kencang melanda wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kita ke informasi pertama, aksi kawanan bajing loncat di jalan lintas Sumatera Palembang, Banyuasin direkam sopir truk. Truk pengangkut rokok jadi korban. Atas peristiwa ini, korban mengalami kerugian 80 juta rupiah. Empat orang kawanan bajing loncat tampak berbagi peran. 2 orang menaiki belakang truk, sementara 2 orang lainnya bertugas mengambil barang yang berhasil dijatuhkan. Aksi nekat para pelaku ini dilakukan pada siang hari tanpa menghiraukan adanya pihak kepolisian yang melintas. Rekaman video ini diambil oleh sopir truk yang berada tepat di belakang truk yang sedang dijarah oleh kawanan bajing loncat. Peristiwa ini berlangsung di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya kilometer 25 Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, pada hari Minggu lalu. Atas peristiwa ini, sopir truk mengalami kerugian 5 dus rokok yang sedang diangkut dengan total kerugian 80 juta rupiah. Korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polres Banyuasin. Sementara berbekal video rekaman ini, polisi memburu 4 orang pelaku. Tim dari Polres Banyuasin sedang bekerja, sedang melaksanakan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku. Kita identifikasi untuk pelakunya, kemudian untuk kerugian kurang lebih 80 juta, di mana itu adalah rokok sebanyak 5 kardus yang diambil di atas truk. Kemudian upaya-upaya dari Polres setelah ini meningkatkan patroli. Peristiwa ini merupakan kesekian kalinya terjadi. Polisi menyatakan akan meningkatkan patroli jalanan. Muhammad Ardi melaporkan dari Banyuasin. Allahu Akbar. Ya, Diat Hati ingin membeli jersey klub kesayangannya melalui online. Seorang pria di Kota Palembang justru menjadi korban penipuan. Akibatnya korban pun menderita kerugian hingga 80 juta rupiah. Impian Diki Malan Karom untuk memiliki jersey klub kesayangannya pupus sudah. Ia justru kini menderita kerugian hingga 6 juta rupiah. Diki pun mendatangi kantor polisi untuk melaporkan salah satu akun media sosial yang menjual jersey olahraga. Awalnya, korban tertarik melihat postingan di akun media sosial Instagram yang menjual berbagai macam jersey dengan harga murah. Korban lalu menghubungi kontak yang tertera hingga terjadi transaksi. Kecurigaan pun muncul saat pelaku meminta uang tambahan karena barang yang dipesan belum membayar pajak PPh dan PPN. Namun setelah uang tambahan dikirimkan, barang yang dipesan korban tak kunjung datang. Dan pemilik akun pun tidak bisa dihubungi. Saya tertipu karena beli jersey, dicuriganya penadah barang ilegal dari luar, barang impor yang ternyata dicurigai punya sindikat. Dia bekerja sama dengan petugas bea cukai untuk menipu para pembeli jersey tersebut. Namun bahwasanya memang diakui memang barang tersebut ilegal, tapi butuh surat pajak yang harus dipenuhi oleh si pembeli karena barang tersebut sudah masuk ke wilayah Palembang, kayak gitu, atau bea cukai Palembang. Berbekal bukti-bukti transaksi yang dimiliki, korban pun membuat laporan ke pihak polisian. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Ya, modus berpura-pura tanya kontrakan, seorang pedagang sayur di Pasar Sila Beranti, Palembang menjadi korban pencurian. Pelaku dengan cepat mengambil tas berisikan uang tunai dan ponsel milik korban. Seorang pria mengenakan helm tampak turun dari sepeda motor lalu mendekati korban yang tengah menyusun barang dagangannya di Pasar Sila Beranti, seberang Ulu 1 Palembang. Pelaku berpura-pura menanyakan toko yang akan dikontrakan di sekitar lokasi pasar. Namun di saat korban lengah, pelaku dengan cepat mengambil tas milik korban lalu pergi bersama sepeda motornya. Korban baru sadar tasnya dicuri setelah melihat rekaman CCTV yang ada di dalam pasar. Berbekal rekaman video ini, korban pun membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang pada Selasa siang. Nah, jadi ada bapak-bapak pakai motor. Tapi dekat aku. Benar dekat aku tuh ada meja. Kalau ada meja sambil naik barang-barang tuh. Terus bapak itu ngomong, "Dek numpang nanyo," katanya. Bapak itu sering ke jenggot di kilas itu tuh. "Dek numpang nanyo," katanya. "Ada tak sini kontrakan kosong?" "Emang kenapa, Pak?" "Aku kan cari untuk anakku untuk jualan," katanya. "Jualan apa, Pak?" "Jualan ini," katanya, "makanannya." "Oh, inilah malam, Pak. Masa malam tutup kalau jangan nak cari siang. Kalau siang kan tahu yang buka yang tutup dia kok." "Oh iya." Nah, cerita yang lain lah. Udah tuh. Sudah itu langsung dia pergi. Masih pergi aku langsung ambil tas apa yang ternyata setelah dia pergi baru tahu tak ada lagi tas aku. Atas kejadian ini, korban harus kehilangan uang tunai 2,5 juta rupiah dan 1 unit ponsel miliknya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, sebuah rumah panggung ludes terbakar di Desa Simpang Solar, Kabupaten Pali. Konstruksi bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar. Bagaikan mimpi tapi nyata, waktu tidurnya nyenyak warga mendadak jadi momen kepanikan dan berlarian keluar rumah mereka. Selasa dini hari itu sebuah rumah panggung warga Desa Simpang Solar, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali terbakar. Bangunan yang terbuat dari bahan kayu membuat api dengan cepat membesar dan sulit dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengendalikan api agar tidak menjalar ke bangunan rumah yang lain. Tampak dua petugas pemadam kebakaran nyaris terjatuh saat padamkan api karena konstruksi atap yang dipijak mulai rapuh. Setelah berjuang selama hampir 1 jam, petugas damkar berhasil memadamkan api dengan bantuan 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil tangki milik BPBD Kabupaten Pali. Terjadi kebakaran sebuah rumah di Desa Simpang Solar dan kami respon langsung ke menuju TKP. Alhamdulillah dapat kita jenazahkan dengan beberapa mungkin setengah jam dapat kita jenazahkan. Adapun unit yang kita pakai yaitu sebuah damkar dan 1 unit tangki dan juga dibantu oleh 1 unit tangki dari BPBD. Adapun personil yang kita terjunkan itu dari damkar itu berjumlah 14 orang dan dari BPBD berjumlah 4 orang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, sementara penyebab kebakaran masih diduga akibat korsleting listrik. Namun untuk memastikan, tim dari Polsek Talang Ubi masih menyelidikinya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali.